Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang kami sayangi seluruhnya di tanah air, ada pertanyaan tentang tasawuf ya. Jadi Imam Ghazali menyebutkan bahwa orang yang belajar tasawuf itu yang pertama kali harus dikerjakan ya, makannya adalah makanan yang halal. Artinya juga perbuatan kita selalu berbuat baik. Karena apa? Karena harus mengikuti akhlak yang luhur. Perbuatan dan perintah dari Allah dikerjakan dan larangannya dihindari. Kemudian yang terakhir, mengerjakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hal ini siapa yang ingin belajar tasawuf dengan baik maka juga harus menghafal Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah panutan, karena sudah seperti yang sering saya katakan, Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah manual di dalam kita menjalankan kehidupan di dunia yang lurus. Dan dari situ kita harus mengetahui bahwa sesungguhnya tasawuf itu adalah ilmu yang berada di tengah-tengahnya amal dan merupakan satu pemberian yang bertujuan mengungkapkan satu kehendak-kehendak ilahi yang akan membantu menemukan sesuatu yang ingin dicari dan kemudian menerima berbagai imbalan-imbalan atas usaha kita belajar kitab Al-Quran dan Al-Hadis itu untuk mencapai puncak harapan. Jadi sebagai orang yang belajar tasawuf itu pasti harus sadar bahwa akan mendapatkan sesuatu yang penting. Dan ini juga sangat tergantung kepada tingkatan seseorang belajar tasawuf. Ya, kalau di dalam kitab Al-Ghazali sangat jelas bahwa ada tingkatan orang yang belajar dalam tahapan mencari, kemudian ada tahapan intermediate ya, orang yang sedang berjalan atau menjalankan sesuatu. Yang ketiga adalah tingkatan puncak yang lebih wusul, istilahnya wusul, tingkatan yang tinggi. Jadi dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa ya murid itu adalah pemilik waktu itu sendiri, dan juga mereka memiliki hal-hal yang pada akhirnya hal-hal yang dimiliki itu berupa keyakinan. Karena keyakinan itu yang paling utama adalah menghitung nafas. Jadi dalam kita belajar tasawuf itu ada makomnya, ada titik pijaknya. Jadi kelihatan kalau seorang yang belajar tasawuf itu terlihat dia adalah mujahadah, selalu mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Kaya, Sang Maha Pemberi, dan yang tidak pernah miskin dan tidak punya rasa sedih, karena Allah itu adalah
suatu zat yang maha kuasa, yang maha memberi, yang maha pemurah dan maha pengasih. Maka Allah sendiri mempunyai satu penilaian terhadap orang-orang yang belajar tasawuf, yakni dilihat dari usaha mereka. Apakah usahanya ini dilakukan secara mukahadah, ya, dari bersusah payah untuk mencapai tujuan, ya kalau guru saya mengatakan sampai tele-tele, itu artinya bahwa kita harus belajar tasawuf itu mencapai titik kepahitan dunia, terutama di dalam melawan kesenangan, ya, serta hal-hal yang mengikuti nafsu. Sehari yang lalu saya menjelaskan tentang nafsu, bahwa nafsu itu adalah satu hal yang sulit dikendalikan karena dia seperti orang atau keluarga di dalam rumah kita sendiri. Sehingga di situ kalau kita belajar tasawuf, maka kesulitan-kesulitan itu, ya, yang harus dijadikan suatu perlawanan terhadap kesusahan, agar supaya kita mencari apa yang kita kendaki, kita mencari murad, memelihara kejujuran dan mengenakan azab dalam berbagai tingkatan itu. Maka dari itu, jiwa seorang tasawuf itu harus berpegang pada adab dari berbagai tingkatan, dan termasuk orang yang mengalami bermacam-macam hal, ya, karena masih berpindah dari satu hal ke hal yang lain, dan itu merupakan satu pertambahan yang penting di dalam belajar tasawuf. Kalau kita melihat bagi mereka yang sudah mencapai puncak dalam tasawuf, itu adalah kejernihan, keteguhan dalam setiap panggilan Allah, dan juga telah mengetahui berbagai pengalaman-pengalaman di dalam makom itu. Dalam hal ini kita berada pada posisi yang kokoh atau tamkin, tidak berubah dalam berbagai kesulitan dan tidak terpengaruh dengan beragam ahwal. Jadi betul-betul orang yang tegak lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja pengantar soal tasawuf yang ditanyakan oleh jemaah. Ya, nanti kita perdalam lagi di surau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, agar supaya Anda belajar tasawuf itu seperti kalau kita sekolah, ya, dari tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas, dan tingkat tertinggi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.